Ciri perempuan soleha yang menurut surat Ar-Rahman itu adalah hurum maqsuratun fil khiyam. Dia cantik, hurun, matanya lebar, cantik kan, simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maksuratun fil khiyam, nggak mau kelihatan orang. Coba, udah cantik nggak mau kelihatan orang, itu baru namanya perempuan siratum mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam itu cantik banget, tapi nggak mau kelihatan orang. Kalau ini nggak banget cantiknya, pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dianya aja yang selfie. Merasa saya kok cantik banget sih, gitu ya. Jatuh cinta kepada diri sendiri. Perempuan yang soleha itu justru dia makin cantik, makin nggak mau kelihatan. Nah, calon istrinya Musa tuh kayak gitu tuh. Dia berdiri di belakang berdua dengan adiknya. Entah yang istri Musa, yang adiknya, entah yang kakaknya, nggak disebutkan. Pokoknya berdiri berdua dengan saudarinya. Dia aja berdua di belakang, nungguin kapan ya selesai ini penggembala yang laki-laki, biar kita giliran. Datang Musa ke sana, ma khotbukuma, kenapa kalian? Ada apa gitu? Kata mereka, coba lihat. Qalata, kata mereka, la naski hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Segitu aja. Panjang nggak? Sedikit. Kami nggak bisa ngasih minuman ternak dan ayah kami udah tua. Gitu doang. Enggak. Ada apa? Nggak ada apa-apa gitu. Padahal caper. Ada SMS nyasar, dibalas lagi. Nanti pakai emotikonnya banyak gitu ya. Emotikonnya ada yang gini-gini, ada yang melet-melet keluar lidah, ada yang begini-begini. Entah apa-apa aja keluar. Nggak ada caper sama sekali. Cuma mengatakan kami nggak bisa ngasih minuman ternak karena ayah kami udah tua. Udah segitu doang. Apakah ini dianggap sadis? Banyak kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya. Ketika si akhwatnya ngomongnya agak serius, nggak menatap wajah secara terus-menerus sesekali aja. Terus juga kalau ngomongnya nggak ada senyum yang terlalu berlebihan, dianggap sombong banget. Itu bukan sombong, itu yang disebut dengan wanita siratum mustaqim. Perempuan istiqomah tuh gitu tuh. Kalau yang kalau yang dia tersenyum atau ini bukan juga nggak istiqomah, nggak. Boleh-boleh aja selama tidak berlebihan. Jangan juga, berarti yang senyum-senyum, yang mungkin dia ramah, berarti dia orangnya nggak solehah. Belum tentu juga. Tetapi kalau kita lihat ikonnya di Al-Quran, kisah-kisahnya rata-rata kayak gitu tuh. Kami nggak bisa memberi minuman ternak dan bapak kami udah tua. Segitu aja. Apakah dilarang laki-laki ketemu dengan perempuan berbicara? Nggak dilarang. Apakah harus pakai hijab? Nggak harus pakai hijab. Istilah pakai hijab kayak gini nih di dalam masjid, ini baru ada setelah zaman Nabi. Di Masjid Nabawi ada hijab? Nggak ada hijab. Di masa Rasul di Masjid Nabawi itu nggak ada hijab. Apa buktinya? Satu, ketika ada seorang perempuan, anaknya Abu Lahab, mengadu kepada Nabi karena dituduh sebagai anaknya Abu Lahab. Kata Nabi, besok kamu sholat berjamaah di masjid, duduk paling depan ya, biar kelihatan. Besok dia duduk paling depan. Sehingga Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mencela nasabku berarti dia mencela aku. Sesungguhnya semua nasab di hari kiamat terputus kecuali nasab Nabi Muhammad. Kata Umar, ya Rasulullah, siapa yang mencela nasabmu? Kasih tahu ke saya. Ya Umar, duduk. Wahai kaum muslimin, itu anak Abu Lahab. Siapa yang mencela dia karena bapaknya? Sesungguhnya dia adalah dari keluargaku dan keluargaku itu tidak terputus nanti di hari kiamat. Ditunjuk orangnya dan kelihatan, menunjukkan bahwa di Masjid Nabawi tidak pakai hijab. Yang pakai hijab di rumah Nabi. Kenapa? Khusus istri-istri Nabi. Kalau kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, bertanyalah waraul hijab, di balik hijab. Itu pun gara-gara Tolha jatuh cinta kepada Aisyah. Asbabun nuzulnya kan gitu tuh. Tolha bilang apa? Kalau Rasulullah meninggal, saya bakalan menikahi Aisyah. Soalnya Rasulullah udah 60 tahun, Aisyah masih 16 tahun. Kalau Rasulullah meninggal, saya akan menikahi Aisyah. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Satu ayat itu tentang masalah hijab dan tentang masalah gak boleh menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal. Kata jumhur ulama itu khusus karena ada fitnahnya. Boleh pakai hijab kayak gini? Boleh. Gak pakai hijab juga boleh. Intinya soal bagaimana sikap masing-masing. Tapi kalau gak bisa jaga sikap, mending pakai hijab aja deh. Cuma kalau misalnya pakai hijab masih belum bisa jaga sikap, mending gak usah ngaji aja deh. Ngaji ikhwan hari Minggu, akhwat hari Sabtu. Tapi insya Allah di sini semuanya ngerti lah. Nggak pakai hijab pun bisa kan ya? Semangat bilang insya Allahnya. Artinya
bahwa boleh ketemu Nabi Musa dengan calon istrinya walaupun mereka belum muhrim. Ya namanya juga ketemu di tempat umum dan tidak ada hubungan yang mesra-mesra, cuma ngomong gitu doang. Gimana apa? Ada apa? Kami nggak bisa ngasih minuman ternak soalnya bapak kami udah tua. Oh gitu. Ya udah langsung diambil oleh Musa. Dia ngantri di belakang para penggembala, ngambil air dengan timba yang gede-gede yang biasa dibawa oleh 2 orang 3 orang laki-laki. Musa ngangkat sendiri dan ternaknya itu bukan 1 ekor unta, bisa ratusan ekor unta dikasih minum sendiri oleh Musa. Padahal dia baru pulang dari perjalanan jauh, begitu capeknya masih punya tenaga. Musa terkenal orang yang sangat kuat, sehingga Nabi sering bilang Umar itu mirip dengan Musa. Keras, kuat orangnya. Gimana nggak kuat? Dia pegang janggut kakaknya dibanting kan? Gimana megang janggut banting? Berarti itu kenceng banget. Ya ibna ummi la ta'khudz bi lihyati, kata Harun. Harun itu kan orangnya lembut tuh. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku. Lalu kenapa kau biarkan mereka tersesat? Oh Musa, keras orangnya terhadap kebatilan. Aku sudah nasihati mereka. Wahai orang Bani Israel, wahai dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Musa itu orangnya kuat, terlihat. Setelah itu Nabi Musa udah ngasih minuman ternak, dia langsung pergi. Nggak ada basa-basi yang lain. Duduk, ya Allah, saya lapar. Si perempuan-perempuan ini udah pulang. Tiba-tiba salah satu di antara mereka diutus oleh ayahnya datang lagi, alastihya, datang kepada Musa malu-malu. Alastihya, malu-malu datangnya. Gimana datang malu-malu? Gimana ya, wajahnya merah kan gitu kan ya? Gimana mau ketemu, soalnya nih bukan nggak kenal, orangnya keren lagi. Terus saya nggak pernah ketemu dengan cowok lagi, belum biasa. Kalau nggak malu-malu berarti udah biasa gaul sama laki-laki. Kalau ini istihya menunjukkan dia belum terbiasa berinteraksi dengan laki-laki, sehingga makanya kemarin pas mereka nikah nih yang tadi saya cerita akhwat, baru kenal sehari udah langsung khitbah. Pas mau ngasih makain mas kawin, kan ada semacam penyerahan mas kawin tuh, habis akad nikah, udah gitu cium tangan, salaman gitu ya. Pas mau salaman gimana? Lama. Mau salaman tuh gini-gini lama. Kayak ada magnet gitu, gak dapat gitu ya. Lama gini, gimana rasanya? Aduh, gimana tuh rasanya tuh? Tuh luar biasa, ini istihya. Ini perempuan yang siratul mustaqim. Mau salaman sama suaminya aja di depan umum, karena belum pernah megang tangan laki-laki, itu malu-malu, lama mau megang tangan tuh. Yang laki-laki juga sama. Akhirnya pas salaman, kakunya minta ampun. Tapi di situ ketahuan betapa mereka menjaga diri. Ini baru namanya siratul Musa, jalannya Musa dan jalannya istri Musa. Sehingga ketika dia mau menemui Musa, tamshi ala istihya, dia berjalan malu-malu, ragu-ragu. Gimana ini caranya? Gimana ngomongnya ya? Pas dia sampai di depan Musa, baru dia ngomong, sesungguhnya bapak saya mengundang kamu untuk ngasih ujrah. Ujrah itu kalau bahasa kita upah atas ternak yang kamu kasih minum tadi. Udah gitu doang ngomongnya. Akhirnya, oh ya sudah, Musa pergi. Jalannya gimana? Musa di depan, perempuan ini di belakang. Jalannya nggak bareng, nggak pakai daun pisang, hujan. Itu mahnya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Nggak gitu-gitu amat. Saya dulu waktu SMP 3 kali khatam baca buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, karena saya senang sastra, jadi saya belajar dari Hamka. Kalau di versi bukunya pakai daun pisang, kalau versi filmnya pakai payung tradisional. Nggak ada pakai daun-daun pisang, jalan deket-deketan, nggak ada. Yang satu di depan, satu di belakang. Karena makruh perempuan jalan di depan, laki-laki di belakang. Apalagi naik turun tangga, makruh, bukan haram sih, tergantung kondisi. Apalagi kalau laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan, sehingga si Nabi Musanya di depan, perempuannya di belakang. Nggak apa-apa kalau laki-laki di depan. Terus gimana tahu rumahnya? Tinggal bilang aja dari belakang, belok kanan, gitu kan? Belok kiri, lurus. Udah kayak navigator. Gimana? Turn left, turn right, strike apa? Belok kanan, belok kiri. Navigator kan gitu kan ya? Ya udah jadi navigator aja dari belakang. Dan itu kalau kita dikecewain, kecewa, sedih, kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa tiba-tiba kayak sedih aja.
Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini kok saya nggak tahu nggak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati. Dia tuh nggak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh ngusik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense. Jadi continuous terus-terusan. Fi'lul mudhari kalau bahasa Arab. Yuwaswisu terus menerus fi sudurin nas, di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari itu dia kayak ngusik kita. Lo bete dong, sedih atuh, marah dong, apa gitu. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu, sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah tapi kita kayak sedih. Nah dalam keadaan kayak gitu ada trigger kecil aja meledakan. Nah gimana ngobatinnya? Satu doa, ya Jabbar. Itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin nggak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini, banyak banget ya, luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar, apaan? Malaikat juga bingung, Rabbi apa? Kamu dengar gak dia doa apa? Enggak. Jadi kita kayak gak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, gak ada tumakninah, gak ada tenang, gak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajiburni. Wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Poin yang kedua itu adalah cari satu hobi yang bukan hanya entertain. Walaupun boleh, saya juga hobi entertain ada. Hobi kan harus nggak harus satu kan? Entertain ada hobinya. Olahraga ada, hangout jalan ada, tapi selain ini bagus semuanya, tapi tambahin satu lagi, hobi ibadah. Ibadah tuh harus jadi hobi. Biar apa? Biar kita tuh bisa enjoy. Ambil yang paling ringan dulu deh, tapi jadiin hobi. Misalnya sholat duha atau sholat mutlak. Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih, kapan aja. Jadi pokoknya agak nganggur dikit, sholat Allahu Akbar. Itu kalau sholat tanpa ada jadwal, bukan karena waktunya sholat, kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Sholat aja, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa. Sholat itu kalau jadi hobi teman-teman, sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak, itu akan jadi obat ketika kita kecewa. Tapi itu nggak bisa pas kecewa baru dilakuin. Harus dibiasain dulu dari sekarang. Begitu nanti kecewa, itu jadi akan kayak kita kecewa ngopi, sedih nongkrong, sedih nonton, sedih ketemu teman, sedih main. Sekarang sedih sholat. Baru nanti berlaku ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat.